Baik, sudah ya. Baik, saya akan jelaskan tentang materi kita ini, yaitu tentang passion. Apa itu passion artinya? Tentang sabar. We will study about the passion. Kita akan belajar tentang sabar. There are two definition of passion. First, the definition of passion is to endure trials. Jadi karena ada dua pengertian di sini dari sabar. Yang pertama apa di situ? Definisi sabar ialah apa? Menahan terhadap ujian, to endure trials. Jadi karena sabar itu adalah definisi sabar yang pertama apa di situ? Menahan terhadap ujian. Menahan bagaimana di situ? Nah, makanya apa dikasih dalam kurung? Not easily angry, yaitu tidak mudah marah. Jadi seseorang itu karena dalam menghadapi ujian itu kalau misalkan tidak mudah marah orangnya ketika menghadapi trials. Apa itu trials? Ujian, cobaan atau ujian, maka itu termasuk kepada orang yang sabar. To endure trials, tahan menghadapi yang namanya ujian. Selain tidak mudah marah, not easily angry, not easily discouraged. Tidak mudah putus asa. Benar enggak? Jadi seseorang karena yang menghadapi yang namanya ujian hidup itu, kalau misalkan tidak mudah marah dan juga tidak pernah putus asa, apa? Tidak mudah putus asa, maka termasuk dalam kategori sabar. It is include sabar, passion, maka termasuk ke dalam sabar. Bagaimana kalau orang yang tidak putus asa? Coba berikan contoh bagaimana. Orangnya tidak putus asa. Misalkan kalau dia berdakwah ya, mendakwakan tentang syariat Islam, menyampaikan ayat Allah dan juga sabdanya Rasulullah. Walaupun satu ayat. Terus apa? Dicemooh, dicaci maki oleh orang lain yang tidak suka terhadap dakwah kita. Maka pada saat itu kalau kita menunjukkan kesabaran kita itu apa di sini? Not easily discouraged. Orangnya tidak mudah putus asa. Terus menyampaikan meskipun orang lain itu tidak suka, mencemooh, ya, dicemooh oleh orang lain, tapi yang disampaikan itu tentang syariat Islam. Ayat Allah sareng sabdanya Rasul. Sampaikanlah walaupun cuma satu ayat. Bagaimana kalau misalkan dicemooh, dicaci maki sama orang karena orang lain tidak suka, mungkin ya, tidak suka dengan dakwah kita. Menyampaikan syariat Islam tidak suka. Apa di sini? Sabar. Apa bentuk sabar dari itu? Include not easily discouraged. Termasuk di dalamnya adalah tidak mudah putus asa. Terus dakwah. Sabar menghadapi ujian yang ketiga di sini apa? Not easily heartbroken. Apa itu? Tidak mudah patah hati. Jadi karena dalam menghadapi yang namanya kehidupan itu pasti people must face apa? Trials. Seseorang itu bisa menghadapi yang namanya uji. We must apa? We must endure trials. Kita harus tahan untuk menghadapi ujian tersebut. Dalam bentuk apa di sini? Not easily heartbroken. Tidak mudah patah hati. Meskipun kalau misalkan mendakwakan syariat tentang Islam, mendakwakan syariat Islam, terus dicaci maki sama orang, terus apa lagi? Kalau sudah dicaci maki, not easily heartbroken, tidak mudah untuk patah hati. Bagaimana kalau misalkan orangnya mudah pada patah hati, easily heartbroken? Maka bisa jadi orang tersebut yang mendakwakan tentang syariat Islam itu bisa berhenti. Makanya kalau yang dimaksud dengan sabar di sini apa? Not easily heartbroken. Dia orangnya tidak mudah patah hati. Terus lanjut dakwah. Dalam menghadapi kehidupan tentunya ada orang yang suka dengan dan juga ada orang yang tidak suka. Someone like me. Someone doesn't like me. Ada seseorang yang suka terhadap saya dan ada yang tidak suka. Biasa itu kehidupan ya, kehidupan memang seperti itu. Jadi ada orang yang saya tak suka, ada orang yang saya suka. Biasa.
Bagaimana kalau menghadapi apa? Menghadapi misalkan orang yang tidak suka, harus dengan cara sabar. Dalam bentuk apa tadi? Yuk, 3 apa? Not easily, apaan itu? Not easily angry, tidak mudah marah. Not easily discouraged, tidak mudah. Not easily heartbroken, tidak mudah patah hati. Jadi kayak gitu ya. Jadi bentuk dari sabar menghadapi ujian itu ada 3. Tidak mudah marah, not easily discouraged, tidak mudah putus asa, not easily heartbroken, tidak mudah patah hati. Itu definisi atau pengertian dari sabar itu. Yang pertama, the first definition of passion. Yang kedua, steadfast. Apa itu steadfast? Tabah dalam menghadapi ujian. Tabah dalam menghadapi cobaan. We must be steadfast to endure trials. Jadi kita itu kan dalam menghadapi yang namanya ujian dan cobaan itu harus tabah, steadfast. What is the definition steadfast in Indonesia? Coba siapa yang tahu artinya steadfast? Steadfast, tabah. Itu ya, itu termasuk dari definisi sabar. Include the first definition of patience. Itu termasuk pada definisi sabar yang pertama. The second, the definition of patience is calm. Yang kedua, definisi dari sabar atau pengertian dari sabar itu ialah tenang. Jadi ketika orang itu menghadapi yang namanya ujian, menghadapi yang namanya cobaan, orangnya sifatnya tenang. Kenapa? Karena orang yang sabar itu dekat dengan Allah. Kenapa kok bisa tenang? Karena seseorang yang sabar itu dekat dengan Allah. Ini surah dalam surah apa? Surah Al-Am. Ya, di ayat 46. Innallaha ma'as-sabirin. Indeed, Allah is with those who are patient. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Di dalam surah apa? Al-Anfal ayat 46. Jadi karena itu sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Indeed Allah is with those who are patient. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Itu definisi. This is the second definition of passion is calm. Not in hurry. Apa itu? Tidak terburu. Tidak terburu, Bu. Jadi dimaksud bentuknya sabar itu, definisi yang kedua adalah orangnya tidak terburu-buru. Terus yang ketiga bentuknya apa? Not impetuous. Apa itu not impetuous? Tidak terburu nafsu. Jadi orang yang sabar itu orangnya tidak terburu nafsu. In Islam, dulu ya. In Islam, passion come from Arabic, namely as-sabr, which mean to endure. Di dalam Islam itu apa? Sabar berasal dari bahasa Arab, yaitu as-sabr yang mempunyai arti menahan. Jadi gitu sabar itu berasal dari bahasa Arab. Apa di situ? As-sabr yang artinya apa? Menahan. Ya, jadi kayak gitu ya. Menahan dalam apa? Menahan ketika when Allah Subhanahu wa taala give test for us. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian terhadap kita, we must be patient. Maka kita harus sabar. Sabar to endure trials. Sabar dalam menghadapi yang namanya uji. Types of passion. Apa itu artinya? Macam-macam sabar. Diperhatikan karena nanti saya akan tanya jawab ya. Saya akan tanya jawab kepada kalian ya. Macam-macam sabar, types of passion.
Passion to Allah's obligation. Apa itu artinya? Sabar kepada kewajiban-kewajiban yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam menjalankan setiap perintah dan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk kepada sabar. Ya. Maka itu termasuk kepada sabar. Passion to Allah Subhanahu wa taala obligation, namely passion in carry out every command and obligation from Allah Subhanahu wa taala. Sabar terhadap perintah dari Allah. Kalau misalkan kita menjalani kehidupan yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka we must be patient to Allah Subhanahu wa taala's obligation. Kita harus sabar dalam menghadapi kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salah satu contohnya, for example, seperti apa contohnya? For example, ya, kewajiban yang harus kita laksanakan. For example, the first salat, prayer ya. The first prayer, the second fast apa? Puasa, fasting, the third, ya, dan juga kewajiban yang lain. Nah, kalau misalkan kita sebagai seorang muslim, we must be patient to Allah Subhanahu wa taala obligation. Kita sebagai seorang muslim harus sabar ketika kita melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Types of passion, the second. Passion from Allah Subhanahu wa taala, prohibition. Apa itu artinya? Sabar dari larangan Allah. Apa itu maksudnya? Namely passion in trying to avoid everything prohibited by Allah Subhanahu wa taala. Sabar apa itu maksudnya? Sabar terhadap larangan Allah. Ada suatu perbuatan yang itu dilarang oleh Allah Subhanahu. Maka tugas kita apa itu? Kewajiban kita to avoid everything prohibited by Allah Subhanahu wa taala. Menghindari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Coba contohnya apa? Maka jangan melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan juga maksiat. Ya. Kenapa bisa demikian? Ya. Karena kita menjalankan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ini kan ada kan? To avoid everything prohibited by Allah Subhanahu wa taala. Menghindari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu contohnya apa? Yaitu kita menjaga diri supaya tidak berbuat dosa. Itu adalah sabar terhadap larangan Allah. Types of passion, the short passion to calamities. Apa itu artinya? Sabar terhadap musibah. Namely passion in facing every test of life, continuing to be enthusiastic and not giving up easily. Sabar itu artinya apa di sini? Sabar dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah. Facing every test of life. Ketika kita menghadapi yang namanya setiap ujian dalam kehidupan, maka kita harus we must be patient. Apa itu? Patient to calamities. Sabar terhadap ujian. Coba calamities, what is the meaning of calamities? Yo, in Indonesia apa artinya? Musibah. Sabar terhadap musibah. Jadi calamities itu musibah. Not giving up easily. Yo, tidak mudah menyerah. Jadi kalau misalkan kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk calamities, dalam bentuk musibah, not giving up easily, maka kita tidak boleh gampang untuk menyerah. Sabar, kemudian lanjut menjalani kehidupan dengan penuh semangat. Makanya menjadi orang yang beriman itu we must be strong. Apa strong? Kita harus menjadi kuat. Ya. Kuat lahiriah dan juga batiniah. Makanya Allah Subhanahu wa taala lebih suka terhadap mukmin yang kuat dibanding mukmin yang lemah.
Bagaimana sebagai seorang muslim ketika kita berhadapan dengan orang mukmin yang lemah? Maka kita harus penuh compassion, penuh kasih sayang. Maka kita harus punya akhlak yang baik terhadap sesama. Betul enggak? Menyayangi orang-orang yang lemah merupakan akhlak yang mulia. Dasar hukum dari sabar apa tadi? Di dalam surah Al-Anfal ayat 46, Innallaha ma'as-sabirin. Indeed, Allah is with those who are patient. Jadi Allah Subhanahu wa taala kan bersama orang-orang yang sabar. Terus dasar hukum yang kedua, banyak ya dasar hukumnya di sini ya. Ya banyak ya. Innamas sabru indas sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu adalah ketika di awal musibah. Jadi yang dimaksud dengan sabar di sini apa? Karena ketika pukulan pertama. Nah, apa seketika pukulan pertama? Ketika dikasih ujian pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Innamas sabru indas sadmatil ula. Sesungguhnya sabar adalah ketika di awal musibah. Nah, jadi kalau misalkan yuk kita mulai meningkatkan diri supaya menjadi orang-orang sabar. Sabar coba. Bentuknya sabar tadi apa? Not easily angry. Orangnya tidak mudah Not easily discouraged. Orangnya tidak mudah. Not easily heartbroken. Orangnya tidak mudah patah hati. Jadi itu bentuk dari sabar. Ya. Jadi banyak sekali keutamaan-keutamaan orang yang mempunyai rasa sabar, mempunyai sifat kesabaran. Itu dasar yang paling kuat. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama. Kalau misalkan Allah sudah bersama orang-orang yang sabar, maka orang yang sabar itu pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham ya? Sekarang tanya jawab ya. Silakan tanya jawab menggunakan bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Ya. The first question for you. Please explain to me definition of passion. Coba, yuk jelaskan pada saya tentang definisi sabar. Sabar yang pertama, the first definition of passion is, please use English language and translate to Indonesia. Menggunakan bahasa Inggris kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Definisi sabar yang pertama apa di situ? Itu kan macam-macamnya. Definition of passion first. Itu definition passion the first. Itu yang paling atas. There are two definition of passion. Bahasa Inggris. Please use English language and translate to Indonesia. Coba diterjemahkan apanya? Yang pertama definisi sabar itu adalah tahan dan hadapi cobaan. Ya. Not easily angry. Apaan terus? Tidak mudah bermarah. Bahasa Inggris. Not easily terus? Please translate. Terjemahkan. Tidak mudah marah. Terus? Not easily discouraged. Apa artinya? Tidak mudah putus asa. Terus? Not easily heartbroken. Tidak mudah hati. Steadfast, apa itu steadfast? Sabar, coba. Terus, the next question. Please explain to me about the definition of passion. Definisi dari sabar itu tenang. Bukan. Definisi sabar yang kedua apa? Please. Tidak mudah menyesal. Please use English language. The second. Itu yang kedua. The second. The definition of
Second, the definition of ayo jawab. Itu definition. Second, the definition of fashion is calm. Ayo. Not in hurry and not in impetus. Please translate to Indonesia. Silakan terjemahkan. Definisi sabar ialah tenang, terus tidak terburu-buru, terus tidak terburu nafsu. Oke. Coba the next question. Pertanyaan yang selanjutnya. In Islam, passion come from Arabic, namely as-sabru, which means menahan. Coba saya tanya, what is the definition of endure? Apa itu endure? Yang dimaksud dengan endure apa? Okay. Please explain to me about the types of passion. Coba jelaskan pada saya tentang macam-macam sabar. Satu, the first. Please use English language. The second. Terus sabar terhadap musibah. Oke ya, kayak gitu ya. Jadi itu adalah macam-macam sabar. Paham enggak? Paham ya? Paham, itu mudah dimengerti. Easily to understand, itu mudah untuk dimengerti ya. Coba siapa yang tahu lagi? Please explain to me about the best from passion. Coba jelaskan pada saya dasar dari sabar itu apa? Yuk, di dalam surah apa itu? Surah Al-Anfal ayat berapa? 46. Please read. Please translate to Indonesia. Silakan terjemahkan ke bahasa Indonesia. Silakan terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Indeed, Allah is with those who are patient. Itu karena definisi dari sabar. Itu adalah dasar hukum. Itu apa? Surah Al-Anfal ayat 46 is include to best of law in passion. Itu adalah dasar hukum dari sabar. Allah is with those who are patient. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Terima kasih ya. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu pada hari Minggu berikutnya. Semoga kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang penuh berkah dalam kehidupan kita, dan juga kita berdoa juga untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Dan kita jangan lupa untuk mengirim Fatihah dulu pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan baca doa istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.